Bapak dan Ibu. Apa kabar semuanya? Apa kabar Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat selalu? Saya ucapkan selamat datang di Virtual Room Guru Binar bersama saya Gina Gustan, saya host Anda pada siang hari ini. Kami senang sekali dapat hadir dalam webinar launching kelas mahir menyusun presentasi interaktif dengan Microsoft PowerPoint. Nah, tentunya Bapak dan Ibu di sini sudah sangat familiar dengan PowerPoint, tapi nah kali ini saya sudah ditemani dengan Bapak Elnanda Farza, salah satu fasilitator guru binar yang memang memiliki background IT ya Bapak dan Ibu, dan sangat mahir dalam menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dapat membantu Bapak dan Ibu nantinya untuk meningkatkan kreativitas dalam pembuatan khususnya presentasi. Nah, pada siang hari ini Bapak dan Ibu akan diajak bereksplorasi bagaimana caranya supaya presentasi-presentasi yang dibuat oleh Bapak dan Ibu untuk mengajar nanti akan lebih interaktif. Selamat siang Pak Elnanda, saya menyapa dulu fasilitator kita pada siang hari ini. Halo, selamat siang Ibu Gina. Selamat siang Oke. Bapak Ibu sekalian. Ya, nah kira-kira siang hari ini apa nih yang akan dibahas nih Pak? Boleh nggak sedikit cerita dulu sebelum masuk nanti ke materi? Oke, jadi sedikit bocoran ya, Bapak Ibu. Siang hari ini kita akan sama-sama eksplorasi sedikit saja pemicu dari kelas yang baru kita launching di Guru Binar, yaitu tentang presentasi interaktif. Gitu. Jadi kurang lebih kita akan coba telisik apa sih sebenarnya presentasi yang interaktif itu, kurang lebih begitu Ibu Gina. Nah, nanti akan banyak fitur-fitur yang juga akan digali ya di Microsoft PowerPoint ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai informasi bahwa webinar ini merupakan langkah awal dari proses pembelajaran Bapak dan Ibu nanti. Jika ingin menggali lebih dalam lagi kelas ini seperti apa, Bapak dan Ibu dapat langsung, kalau yang belum punya akun, buat dulu akunnya. Jika yang sudah punya akun, langsung pilih ke laman kelas, lalu masuk ke kelasnya Pak Elnanda, seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat di situ kelasnya akan dibahas lebih detail lagi dengan materi-materi yang lebih mendalam. Oke, baik. Tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan menyerahkan virtual room ini kepada Pak Elnanda untuk dapat memulai sesinya. Silakan Pak Elnanda. Baik, terima kasih Bu Gina. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Elnanda, fasilitator di Guru Binar. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya mulai, mungkin kita bisa berinteraksi sedikit ya. Saya mau coba dulu cek latar belakang Bapak Ibu sekalian sedikit di sini. Jadi di sini kita sudah ada sekitar hampir 30 orang. Mungkin di sini boleh di kolom chat, Bapak Ibu tuliskan secara singkat saja apa profesi Bapak Ibu. Karena tadi saya perhatikan ada juga yang ternyata bukan seorang guru nih, dan sempat juga ada yang bertanya ke admin kita di Instagram, apakah sesi kali ini hanya spesifik untuk guru. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sesi Zoom hari ini, mungkin boleh di kolom chat diketikkan saja apa profesi Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Di sini sudah ada yang merespon dari Dani Handayani, kemudian dari Sanip menuliskan guru. Oke, tampaknya di sini masih banyak yang berprofesi sebagai guru ya. Nah, di sini juga sudah ada mahasiswi, kemudian ada yang mahasiswa S2. Baik, oke, terima kasih Bapak Ibu semua mungkin atas responsnya di kolom chat Bapak Ibu. Jadi sesi hari ini tadi sudah saya sampaikan secara singkat, kita akan sama-sama eksplorasi secara spesifik apa itu presentasi yang interaktif. Nah, di sini Bapak Ibu, saya hanya akan berbagi sedikit ilmunya, karena nantinya Bapak dan Ibu bisa masuk ke kelas ini dan kita bisa gali lebih dalam bersama-sama ya tentang materi ini. Jadi Bapak dan Ibu, di sini izinkan saya untuk mulai share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu, di sini saya boleh minta tolong sekali lagi konfirmasinya jika suara saya dan layar saya sudah tampak dengan jelas. Mohon ketikkan angka 1 di kolom chat ya, Bapak dan Ibu. Boleh? Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya, Bapak Ibu. Oke, berarti presentasi saya sudah tampil dengan jelas ya. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin melemparkan satu pertanyaan untuk Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu, khususnya yang berprofesi sebagai guru saat ini, sudah menjadi seorang content creator atau masih hanya sebatas content user?
Boleh di kolom chat, silakan dijawab apakah Bapak Ibu sudah merasa menjadi seorang content creator atau merasa hanya sebagai content user. Silakan di kolom chat Bapak Ibu. Boleh langsung saja tuliskan content creator atau merasa masih hanya sebatas content user, tulis saja content user. Silakan ya Bapak Ibu di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Sebelum lanjut, saya menyampaikan Bapak dan Ibu, jika nanti misal di tengah-tengah saat saya mempresentasikan materi saya, Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung saja diketikkan di kolom chat, nanti saya akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Atau kalau mau langsung berdiskusi, boleh nanti raise hand, saya akan bantu untuk mengaktifkan mikrofonnya, dan kita bisa berbincang secara langsung ya. Oke, sudah ada tanggapan di kolom chat, di sini masih menuliskannya semua content user nih, belum ada yang merasa sudah menjadi content creator. Oke, ada yang menulis di sini Pak Yusran Fajar, masih user, tidak ada waktu mendalami. Baik, nah oke. Terima kasih Bapak dan Ibu atas tanggapannya. Sekali lagi nih, sebelum saya lanjut, saya mau mengundang Bapak Ibu, mungkin tadi sudah berinteraksi dengan saya di kolom chat, saya mau coba undang Bapak dan Ibu yang mau share nih, yang mau berbagi dulu, menjelaskan sedikit tentang jawabannya deh, boleh ya? Saya invite atau saya undang Bapak Ibu berbagi sedikit tentang mengapa menjawab hanya sebatas content user. Mungkin di sini ada yang mau berbagi, boleh raise hand. Ada yang mau volunteer, mau berbagi, kita ngobrol sedikit, boleh raise hand. Sebelum saya tunjuk ya, mungkin ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, tampaknya masih sungkan-sungkan nih. Kalau begitu saya coba tunjuk saja ya secara acak satu orang yang sudah merespon pertanyaan saya saja. Mungkin saya mau undang Ibu Emita Dwisda. Boleh Ibu Emita Dwisda, saya minta untuk mengaktifkan mikrofonnya, kita ngobrol sedikit Ibu. Halo Ibu Emita Dwisda, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, tampaknya ada kendala teknis ya. Baik, kalau begitu saya coba undang peserta yang lain. Mungkin di sini yang sudah berbagi juga ada Pak Yusron Fajar. Mungkin saya undang Pak Yusron Fajar ya. Pak Yusron Fajar, halo. Iya, halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Yusron Fajar. Ini saya panggilnya Pak Siang. Yusron saja ya. Iya, siap. Oke, boleh. Oke, terima kasih Pak atas tanggapannya. Ini Bapak di sini menjawab bahwa Bapak hanya sebagai content user ya. Mungkin boleh berbagi sedikit sebelum lanjut, dibagikan sedikit latar belakang Bapak singkat saja. Lalu kenapa Bapak merasa hanya sebagai content user? Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya berprofesi sebagai dosen dan hanya menggunakan Microsoft Office itu hanya menampilkan materi singkat, tapi nanti dijelaskan secara dalam. Untuk kreator-kreator animasi dan sebagainya, saya masih kurang, justru saya punya alasan untuk mengikuti webinar hari ini. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusron Fajar. Jadi Bapak merasa hanya sebagai content user karena Bapak merasa belum mahir ya, begitu ya, hanya menggunakan Microsoft untuk menyampaikan materi ya, begitu ya Pak ya. Oke, saya mau tanya Pak satu hal lagi. Pada saat menyampaikan materi, Bapak menggunakan mungkin Microsoft PowerPoint ya salah satunya. Apakah PowerPoint-nya Bapak sendiri yang buat atau Bapak coba cari di internet referensinya Pak? Umumnya saya buat untuk penampilan latar atau animasi, saya download dari internet. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusron Fajar ya sudah berbagi dengan kita hari ini. Oke, saya izin untuk menonaktifkan kembali mikrofon Pak Yusron. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah berbagi, Pak Yusron Fajar sudah berbagi dengan kita ya. Pak Yusron Fajar menyampaikan bahwa beliau hanya sebatas content user karena merasa materi-materi yang digunakannya pada saat menyampaikan pembelajaran di kelasnya itu hanya sebatas materi sederhana menggunakan PowerPoint.
Nah, di sini poin yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya, adalah Bapak dan Ibu yang sudah pernah membuat sendiri materi presentasi, meski hanya materi presentasi sederhana menggunakan PowerPoint, maka Bapak dan Ibu sudah termasuk dalam kategori seorang content creator. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya ulangi, Bapak dan Ibu yang sudah pernah membuat materi presentasi sederhana apapun menggunakan PowerPoint, misalnya Bapak dan Ibu sudah termasuk dalam golongan content creator. Namun betul memang ada tingkatannya ya untuk seorang content creator. Dan mungkin sebagian dari kita di sini masih pada tingkatan awal karena seperti Pak Yusron tadi, beliau menyusun materinya sendiri, beliau menyusun PowerPoint-nya sendiri, akan tetapi untuk referensinya, untuk gambar, mungkin untuk ilustrasi, beliau mencari di online. Begitu. Itu tidak apa karena tidak bisa dipungkiri untuk membuat semua elemen dari nol itu pasti akan menyita waktu dan juga tidak mudah ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah membuat materi presentasi sesederhana apapun sudah bisa dikatakan sebagai content creator, namun mungkin tingkat awal. Baik, Bapak dan Ibu, di sesi hari ini saya tidak akan terlalu membahas secara detail, akan tetapi kita akan membahas sedikit saja tentang apa yang akan menjadi materi pada kelas saya di Guru Binar dengan judul yang sama dengan kegiatan hari ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu, saya juga mengundang Bapak dan Ibu yang mungkin pengalamannya sudah jauh lebih banyak lagi, bisa berbagi juga dengan kita semua ya. Oke, Bapak dan Ibu, di sini saya mau lanjut. Kita main-main sedikit ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya ada beberapa gambar. Saya coba matikan dulu ya. Tadi saya sudah menunjukkan beberapa gambar. Bapak dan Ibu, saya akan berikan waktu 30 detik untuk Bapak dan Ibu dapat menyimak gambar-gambar yang akan saya tampilkan. Oke, di sini kita coba main ya Bapak Ibu. Saya akan menampilkan gambar-gambar tadi selama 30 detik saja. Dan setelah itu saya akan hilangkan gambarnya dan saya mau undang Bapak dan Ibu untuk bisa resen, nanti kita mainnya adalah Bapak dan Ibu sebutkan sebanyak mungkin gambar yang bisa diingat. Waktunya 30 detik saja. Apakah Bapak Ibu siap untuk main? Boleh di kolom chat kalau sudah siap ketik siap ya. Jadi kita sama-sama mulainya di sini. Oke Bapak Ibu. Oke Pak Yusron Fajar, terima kasih 2 jempol besarnya Pak. Oke sip, sudah siap ya. Baik Bapak Ibu, saya akan menampilkan gambarnya. Hanya sebanyak 30 detik, Bapak dan Ibu silahkan simak gambarnya, silahkan diingat nanti setelah 30 detik, saya akan undang Bapak Ibu untuk menyebutkan gambar-gambar tersebut sebanyak mungkin. Waktu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Ya, di sini boleh dilihat ya, mungkin diingat-ingat ada gambar apa saja di sini. Oke, diingat-ingat saja ya. Waktunya tinggal 10 detik lagi. 10 detik lagi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sudah cukup. Cukup Bapak Ibu. Bagaimana di sini apakah ada yang mau coba raise hand? Kita coba untuk sebutkan ada berapa banyak gambar di situ dan sebutkan gambarnya apa saja. Silakan ya Bapak dan Ibu yang mau mencoba, silakan raise hand. Di sini di kolom partisipan sudah ada Ibu Dian Puspita nih yang raise hand. Mungkin Ibu Dian mau mencoba, silakan Ibu. Oke, halo Bapak dan Ibu. Apakah ada yang mencoba nih? Tidak usah takut salah ya. Oke, di sini ada Pak Sanib. Mungkin Pak Sanib ingin mencoba. Silakan Pak Sanib. Ya, oke. Jumlah gambarnya ada 10, Mas. Oke, apa saja Pak? Silakan. Ikan, burung, Ya, ada butterfly ya, kupu-kupu. ya, oke. Lalu ada lampu itu, lampu. Oke, ada lampu. Kalau nggak salah lampu itu. Oke. Ada mobil. Mobil, oke. Ada Apa lagi Pak? sepeda. Ada kereta, lokomotif. Oke, lokomotif ya. 2 lagi Pak. Terus ada
Handphone ya, handphone. Handphone ya, satu lagi. Buku terakhir, buku. Buku. Oke, terima kasih Pak Sanip. Oke, sebelum kita lanjut Pak Sanip, terima kasih. Saya izin untuk coba ke peserta lain dulu. Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba nih. Mungkin ada yang tidak setuju dengan tadi yang disebutkan Pak Sanip, silakan resen atau tulis di kolom chat saja langsung. Nah, ini di kolom chat sudah ada yang tulis. Ada 10, ada 10. Oke, tampaknya sepakat ya, ada 10 gambar ya. Oke. Baik, mari kita coba cek ya. Apakah Pak Sanip tadi menyebutkan semuanya dengan benar? Ada 10 gambar. Kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini ya benar, ada 10 gambar ya, Bapak Ibu. Di sini ada 10 gambar. Tadi disebutkan ada ikan, ada bunga, kemudian ada burung, ada kupu-kupu. Nah, tadi Pak Sanip menyebutkan lampu ya. Mungkin maksudnya yang ini ya, Pak ya. Ini lilin ya, Pak ya, gitu. Oke, kemudian ada sepeda, ada mobil begitu, lokomotif, handphone dan buku. Nah, oke, Pak Sanip nih jawabannya betul semua nih. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Sanip. Terima kasih Pak Sanip. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, saya mau tanya nih, kira-kira ada nggak tadi yang dari hanya waktu 30 detik mungkin terlupakan beberapa gambar? Mungkin hanya bisa menebak 5 gambar atau 7 gambar? Apakah ada? Boleh di kolom chat, silakan ditulis gitu. Atau mungkin semuanya berhasil mengingat 10 gambarnya? Ini tampaknya semuanya berhasil mengingat 10 gambarnya ya. Oke, tampaknya cukup mudah ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke level 2 ya Bapak Ibu. Masuk ke level 2. Saya akan menuliskan kata-kata, tidak tahu ada berapa, dan saya akan berikan waktu yang sama 30 detik juga untuk Bapak Ibu perhatikan. Oke, jadi selanjutnya saya akan menampilkan kata-kata, bukan gambar. Silakan Bapak Ibu simak, waktunya sama 30 detik. Setelah 30 detik, saya coba untuk undang peserta untuk mengingat lagi nama-nama dari apa yang tertulis di situ. Apakah siap Bapak Ibu? Kita main ke level kedua ya. Kalau siap boleh acungkan jempol di kolom chat atau boleh juga tulis siap lanjut gitu. Atau open mic saja langsung juga silakan. Boleh Bapak Ibu, mohon tanggapannya. Oke, terima kasih Bu Maria. Baik, oke nih sudah banyak nih yang memberi tanggapan nih. Oke, kita main sama-sama ya. Nanti setelah ini saya mau coba undang Bapak Ibu menyebutkan kata-katanya juga ya, sama seperti tadi. Waktunya 30 detik. Saya akan menampilkan kata-katanya. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Nah, ini kata-kata nih. Secara acak juga, secara random, tidak ada kategorinya mungkin. Silakan Bapak Ibu. Oke, waktunya 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, Bapak Ibu, bagaimana? Apakah sudah bisa diingat semua? Di sini boleh Bapak Ibu yang mau coba nih, dites. Silakan angkat tangannya Bapak Ibu. Kira-kira ada berapa kosakata tadi yang ditampilkan? Boleh saya undang Bapak Ibu yang mau mencoba menyampaikan tadi kata-kata apa saja yang sudah diingat? Boleh resen atau boleh langsung saja diaktifkan mikrofonnya ya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mencoba, mungkin sebelum saya tunjuk ya. Oke, saya hitung sampai 3, mungkin kalau tidak ada yang resennya saya tunjuk saja ya. Oke, 3, di sini ada yang sudah resen, dari Salwa Nurhaliza. Halo Ibu Salwa. Iya. Oke, silakan Ibu Salwa. Paus, air minum, kopi, kue bolu, permen, meja, sikat gigi, terus serigala, korek, mobil. ya. Mobil. Oke, ada 10. Terima kasih Ibu Salwa. Oke, kita lanjut dulu nih. Di kolom chat ada yang sudah tulis dari Ibu Brigita Yureka, 10 juga. Nah, mungkin ada yang mau coba lagi selain dari Ibu Salwa tadi? Terima kasih Ibu Salwa ya sebelumnya. Ada yang mau coba lagi? Oke, langsung saja ya kita periksa ya apakah tadi rekan kita Ibu Salwa sudah menyebutkan nama-namanya.
Nah, di sini kita perhatikan lagi. Nah, tadi Ibu selalu menyebutkan paus. Ya, betul ada paus. Kemudian ada kopi, ada sikat gigi, ada korek api, ada mobil, ada air minum, kue bolu, serigala, permen, dan meja. Oke, kira-kira nih, Bapak Ibu, dari 2 game yang baru saja kita mainkan, mana yang lebih sulit, Bapak Ibu? Kira-kira mana yang lebih sulit menurut Bapak Ibu? Apakah yang pertama mengingat gambar atau yang kedua mengingat kata-kata tulisan seperti ini? Kata-kata Mas lebih sulit. Oke, kata-kata ya Pak Sanip ya. Terima kasih Pak Sanip. Oke, di kolom chat boleh Bapak Ibu dituliskan juga. Silakan kira-kira mana yang lebih sulit. Nah, di sini Pak Yusran Fajar yang teks ya yang sulit. Ibu Brigita kata-kata. Oke, mengingat kata-kata lebih sulit. Yang kedua lebih sulit. Nah nih, tampaknya kita sepakat ya Bapak Ibu semua. Game yang kedua yang kata-kata saja tanpa gambar itu lebih sulit ya. Gitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, saya lanjut ke materi saya ya. Tadi sudah main, saya lanjut ke materi saya. Apa relasinya dari permainan kita ini? Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa ternyata otak kita itu bekerja lebih aktif secara visual. Kita lebih mudah mengingat dalam bentuk gambar daripada dalam bentuk tulisan ya, begitu. Nah, di sini ada korelasinya dan salah satu yang menjadi teori dasar dari kelas kita hari ini yaitu merancang presentasi interaktif adalah teori yang dinamakan dengan dual coding theory. Nah, dual coding theory. Sebelum saya jelaskan secara singkat, mungkin di sini ada tidak yang sudah familiar dengan teori ini? Dual coding theory dari Alan Pavio. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah dengar atau masih merasa sangat asing dengan teori ini? Boleh ya di kolom chat kita saling berbagi saja. Bapak Ibu silakan secara interaktif ya di kolom chat. Boleh merespon, boleh menanyakan juga langsung. Nah, terima kasih Pak Yusron. Ini hal yang baru ya. Oke, baik terima kasih Bu Brigita juga. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini tadi dual coding theory itu adalah teori yang menyatakan intinya otak manusia itu akan memproses suatu informasi dari 2 jalur. Nah, di sini di bagannya sudah tertulis ya. Jalur pertama itu jalur picture atau gambar atau visual melalui mata kita. Kemudian jalur kedua yaitu jalur words atau teks atau kata-kata atau jalur verbal yang kita dengarkan. Jadi ada 2 jalur ya, tadi jalur visual dan jalur verbal. Nah, di sini Bapak Ibu di game yang pertama kita mencoba mengingat gambar. Nah, gambar ini bentuknya adalah jalur visual. Kemudian di game yang kedua kita mencoba mengingat kata-kata, mengingat tulisan, itu adalah jalur verbal, bentuk jalur verbal. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau dikorelasikan juga ke dunia nyata ya, Bapak Ibu mungkin ingat kita itu lebih gampang mengingat wajah seseorang daripada namanya, gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu merasa kayak ketemu dengan seseorang, rasanya tidak asing, rasanya pernah lihat, tapi tidak ingat namanya siapa. Nah, itu paling sering terjadi dan alasannya itu yaitu tadi diterjemahkan ke dalam satu teori yang dikenalkan oleh Alan Pavio, scientist di tahun 1971. Jadi di sini sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut, kalau ada pertanyaan boleh ya langsung raise hand atau langsung saja aktifkan mikrofonnya, izin bertanya silakan atau diketik di kolom chat juga silakan langsung. Jadi sekali lagi tadi saya rangkum dual coding theory menyatakan bahwa otak kita akan memproses informasi dari 2 jalur yaitu jalur visual dan jalur verbal. Dan otak kita lebih mudah menangkap jalur visual atau gambar ya, begitu. Bapak Ibu, lalu apa yang menjadi esensi dari dual coding theory ini saat kita menyusun presentasi? Nah, di sini saya sudah siapkan satu contoh video presentasi. Nah, sebelum kita mulai menonton, Bapak Ibu, saya minta mungkin Bapak Ibu bisa menyimak terlebih dahulu ya, dan setelah video ini kita bedah bersama-sama elemen apa saja sebenarnya yang ada pada video ini yang menjadikan presentasi dari Steve Jobs ini suatu presentasi yang sangat bersejarah atau yang sangat kuat ya. Saya akan putarkan videonya, Bapak Ibu selamat menyimak ya. Di sini volumenya saya naikkan terlebih dahulu. Oke. Ya.
Suara belum keluar, Mas. Oke, ini kayaknya suaranya. Wah, suaranya terlalu pelan ya. Oke, Bapak Ibu. Sekian untuk videonya. Di sini Bapak Ibu mungkin tadi suaranya agak sedikit kurang jelas ya. Saya juga merasa suaranya kurang keluar tadi. Tapi tidak apa. Dari apa yang sudah kita lihat sama-sama, kira-kira nih, Bapak Ibu, apa sih yang menjadikan presentasi dari Steve Jobs ini satu presentasi yang sangat bersejarah atau sangat baik? Boleh yang mau berbagi di kolom chat atau yang mau berbagi dengan secara langsung, open mic saja, silakan Bapak Ibu. Kira-kira dari video tadi, secuplik saja, singkat sekali, beliau adalah Steve Jobs, CEO dari iOS atau Apple ya. Di masanya beliau terkenal dengan presentasinya ini saat beliau meluncurkan satu device Apple baru. Nah, mungkin dari tadi secuplik saja video yang dilihat, kira-kira Bapak Ibu apakah bisa mengidentifikasi apa yang membuat presentasi beliau menjadi suatu presentasi yang bersejarah? Boleh di kolom chat silakan berbagi ya Bapak Ibu. Atau jika ada yang ingin berbagi secara langsung melalui mikrofon, silakan aktifkan mikrofonnya. Oke, Ibu Brigita, terima kasih di sini menyampaikan revolusi atau pembaruan. Oke, jadi betul sekali ya, di sesi ini beliau menyampaikan suatu revolusi, suatu device baru ya di situ. Tadi ada menampilkan gambar-gambarnya, revolutionary mobile phone begitu ya, dan lain-lain. Terima kasih Bu Brigita. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin berbagi juga? Oke. Presentasinya ringkas. Nah, ini ada yang berbagi nih. Tapi di chat langsung kepada saya ya, bukan di chat umum. Mungkin sedikit sungkan ya. Ya, presentasinya ringkas. Baik sekali. Oke. Bicaranya jelas. Oke. Nah, mungkin di sini tadi yang tidak sempat dengar suaranya mungkin pernah tahu ya. Bicaranya jelas. Ya, itu menjadi salah satu elemennya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas tanggapannya. Saya izin untuk melanjutkan. Di sini, Bapak dan Ibu, dari video tersebut ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan ini saya coba rangkum ke dalam 3 poin ya di sini. Nah, 3 poin itu apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu presentasi. Nah, di sini sudah saya rangkum poin pertama yaitu sedikit tulisan. Tadi ya di videonya bisa kita lihat tulisannya itu ringkas saja. Manfaatkan gambar, gambarnya besar sekali dalam satu slide tersebut. Gambarnya besar, tulisannya sedikit saja di situ. Nah, kemudian tadi Steve Jobs itu juga sangat menyampaikan idenya dengan sangat baik karena menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint di sini maksudnya adalah poin yang kuat. Bapak Ibu, esensinya kalau kita presentasi itu PowerPoint atau materi presentasi kita, slide presentasi kita itu adalah alat bantu. Fokus utama dari presentasi adalah diri kita, presenternya. Jadi untuk hal-hal yang dituliskan pada slide presentasi kita, tuliskan saja poin-poin yang kuat. Seperti tadi di video Steve Jobs sebelumnya, beliau hanya menuliskan poin-poinnya saja. Poin pertama apa, poin kedua apa, dan beliau menggunakan gambar ya. Dan poin-poin itu adalah poin inti. Betul memang ada sedikit hal yang sering kali salah kaprah di kalangan masyarakat kita. Presentasi itu ya kita harus tuliskan semua materi presentasinya dalam slide. Nah, ini adalah salah kaprah ya. Yang baiknya adalah kita hanya menuliskan poin-poin utama dari
materi kita yang akan dipresentasikan. Itu poin kedua. Kemudian di poin ketiga, ada interaksi dengan peserta. Tadi pada videonya mungkin Bapak Ibu memperhatikan Steve Jobs melakukan pause atau jeda saat beliau berbicara. Jeda tersebut memberikan waktu untuk audiensnya, untuk peserta dari sesi tersebut, merespon. Ada yang tepuk tangan, ada yang tertawa. Nah, itu salah satu bentuk interaksi. Jadi tidak selalu interaksi saat presentasi adalah interaksi kita bertanya. Atau interaksi kita mempersilahkan peserta kita bertanya. Ada banyak bentuk interaksi yang bisa terjadi pada saat kita melakukan suatu presentasi. Dan ini adalah 3 poin utama yang perlu diperhatikan. Kira-kira dari sini, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Atau apakah ada yang mau menambahkan nih? Boleh Bapak Ibu, yang jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan, silakan langsung saja di kolom chat ya, Bapak Ibu. Oke, tadi Pak Yusron Fajar menanggapi ya, visualisasi dengan dimensi baru di dunia iPhone. Ya, betul sekali Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, Bapak dan Ibu yang lain mungkin sampai titik ini, ada yang mau ditanyakan dulu tentang 3 hal yang perlu diperhatikan pada saat presentasi? Oke. Oke, baik. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, jika sudah 3 hal ini silakan dicatat baik-baik karena 3 hal ini menjadi basis utama saat kita melakukan presentasi ya, Bapak dan Ibu, begitu. Baik Bapak dan Ibu, nah lalu apa saja yang akan dibahas di kelas di Guru Binar dengan judul yang sama? Kita akan membedah beberapa fitur dari PowerPoint. Di sini izinkan saya untuk stop share terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan buka satu PowerPoint baru. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan membahas di kelas yang sama di kelas dengan judul yang sama pada Guru Binar. Kita akan membedah fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Sebelumnya saya akan menampilkan satu video. Di sini Bapak dan Ibu, sebentar. Oke. Nah, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu, kembali. Nah, di sini saya ada satu animasi singkat. Animasinya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, buminya berputar, lalu ada bulannya juga berputar mengitari bumi tersebut. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, kalau saya katakan animasi ini saya buat dengan hanya menggunakan PowerPoint, apakah Bapak dan Ibu bisa percaya? Nah, di sini saya coba tantang nih Bapak dan Ibu. Percaya nggak kalau animasi yang tadi ya, yang bulan berputar mengitari bumi, itu saya buatnya hanya dengan menggunakan PowerPoint. Bapak Ibu ada yang percaya nggak? Atau bahkan ada yang pernah mencoba mungkin? Boleh berbagi di kolom chat ya, Bapak dan Ibu. Oke. Oke, Pak Yusron Fajar menanggapi ini. Percaya tapi langkahnya sedikit rumit. Oke. Terima kasih Pak Yusron Fajar. Nah, di sini oke, ada yang percaya ya. Oke. Nah, wah banyak percaya nih. Wah, Bapak Ibu, tampaknya percaya-percaya saja dengan saya ini ya. Oke, Bapak Ibu, benar sekali ya. Animasi tadi saya buat dengan hanya menggunakan Microsoft PowerPoint. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, langkahnya itu tidak rumit. Nah, begitu ya, langkahnya itu tidak rumit sebenarnya. Sederhana. Yang penting kita paham dulu dasar-dasar dari fungsi yang ada yang perlu digunakan. Nah, Ibu Brigita di sini sempat coba tapi gagal. Nah, tidak apa Bu. Jadi nanti setelah ini mungkin bisa ya dibuka kelas saya. Nanti kita masuk, kita telaah apa saja fitur yang bisa kita gunakan di PowerPoint. Lalu kira-kira Bapak Ibu sampai di sini, apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Saya izin kembali kepada slide presentasi saya ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya boleh langsung di kolom chat ya, diketikkan saja atau mau aktifkan mikrofon juga silakan ya. Nah, zaman now kopas saja, iya Pak Yusron. Nah ini sebenarnya itu adalah hal yang baik dari zaman sekarang ya. Kemudahan itu sudah ada, sudah tersedia di mana-mana, akan tetapi harus kita menggunakannya secara bijak ya.
Jangan sampai kita salah menggunakannya, karena tadi ya Pak Yusron berbagi Kopas saja, betul bisa, tapi harus perhatikan hak cipta, begitu ya, jangan sampai terlupakan. Nah di sini Bapak Ibu, saya bisa menggunakan laser pointer pada saat presentasi. Bapak Ibu ada yang tahu nggak bagaimana caranya? Nah, di sini saya menggunakan kursor, kemudian tiba-tiba saya langsung merubahnya menjadi laser pointer. Ada yang tahu nggak gimana caranya? Mungkin Pak Yusron tahu atau Pak Sanip tadi yang tampaknya lebih advance ya. Oke, Ibu Brigita bilang ada alatnya. Wah, tidak Ibu. Alatnya saya hanya menggunakan laptop saya ini. Saya tidak pakai alat tambahan. Nah, caranya Bapak Ibu saat presentasi, saat sedang slideshow begini, kita bisa tahan tombol kontrol dan klik mouse kita. Nah, gitu ya. Saat kita tahan tombol kontrol, lalu klik mouse-nya, maka berubah menjadi laser pointer seperti ini. Ada fiturnya di Microsoft PowerPoint, betul Pak Yusron. Nah, itu fiturnya tadi ya. Ada banyak fitur lain, nanti Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, sesi hari ini hanya pemantik untuk Bapak dan Ibu bisa masuk ke kelas yang ada di Guru Binar, dengan judul yang sama dengan kegiatan hari ini. Nanti kita akan eksplorasi bersama fitur-fitur lain yang bisa kita manfaatkan di PowerPoint ya. Oke. Sampai di sini Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Karena jika sudah, maka materi dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Tadi disampaikan ya, materinya tidak perlu panjang-panjang ya, begitu. Silakan Bapak dan Ibu yang mungkin ada pertanyaan, boleh di kolom chat langsung diketikkan atau aktifkan mikrofonnya. Kita ngobrol secara langsung. Silakan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti Bapak Ibu setelah ini bisa sama-sama kita masuk ke kelas di Guru Binar dengan judul yang sama ya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan dari Ibu Nurlaili. Izin bertanya, aplikasi yang bagus untuk membuat PowerPoint yang menarik. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang saya tunggu-tunggu nih. Ada aplikasinya, tapi yang paling mudah itu tahukah Bapak Ibu, kita bisa hanya menggunakan PowerPoint-nya saja. Tidak perlu ribet-ribet install aplikasi lain, tidak perlu ribet untuk cari aplikasi yang cocok, karena kan kadang kalau kita cari aplikasi itu kadang ada yang berbayar gitu ya, kadang ada yang ternyata tidak cocok dengan komputer kita. Tapi untuk PowerPoint itu biasanya sudah sangat cocok dengan komputer kita ya. Nah, untuk membuat PowerPoint yang menarik, ada satu fitur yang paling mudah untuk digunakan, yaitu menggunakan fitur template yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Nah, untuk menggunakannya, saya akan demonstrasikan ya, secara singkat saja ini. Nah, di sini saya akan demonstrasikan. Oke, nah, untuk menjawab pertanyaan Ibu Nurlaili ya, tadi saya sampaikan menggunakan template. Nah, cara menggunakan template saat membuka PowerPoint seperti ini, kita bisa klik blank presentation di sini, lalu semuanya masih kosong ya, dan kita bisa masuk ke bagian design ideas, diklik saja, maka nanti akan tampil beberapa template yang bisa langsung digunakan. Atau bisa juga masuk ke bagian design dan pilih beberapa template yang tersedia di sini. Itu satu contohnya. Ada banyak contoh lain dan saya tidak bisa sampaikan di sesi Zoom kali ini karena itu akan menjadi materi dari kelas yang ada di Guru Binar ya. Jadi silakan setelah sesi ini Bapak Ibu sekalian masuk ke kelas yang ada di Guru Binar dengan judul yang sama dengan kegiatan hari ini. Semoga menjawab ya Ibu Nurlaili. Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan boleh silakan, masih saya berikan waktu ya. Mungkin jika sudah tidak ada, bisa saya kembalikan kepada host kita, Ibu Gina. Oke. Di sini baru muncul nih pertanyaannya nih. Jadi Bu Gina tunggu sebentar ya, ada pertanyaan lagi nih, kita berikan waktu. Sebenarnya kita masih ada waktu di sini. Oke. Sudah ada Pak Yusron Fajar bertanya, dengan banyaknya visual digunakan, maka file PPT kita akan berat. Bagaimana kompres filenya? Nah, ini menarik sekali Pak Yusron.
Untuk dilemanya adalah kalau kita menambahkan banyak media ya, banyak gambar, banyak foto, kemudian mungkin memasukkan video, maka PPT-nya menjadi berat. Nah, PPT-nya berat kadang ngaruh ke laptopnya ya, mungkin laptopnya jadi nge-crash begitu ya, jadi nge-freeze, nggak bisa digunakan. Caranya Bapak dan Ibu, untuk salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah menggunakan media-media yang ringan atau tidak berat. Nah, jadi Bapak Ibu, salah satu caranya menggunakan media yang tidak berat. Bagaimana menggunakan media yang tidak berat? Jika ada gambar, gambarnya mungkin boleh dipilih dengan resolusi yang tidak terlalu tinggi, jadi ukurannya cukup kecil. Atau kita bisa mensiasatinya dengan menggunakan gambar dari website, karena biasanya gambar-gambar dari website itu ukurannya juga tidak terlalu berat. Tapi ada juga yang berat kalau gambarnya dengan resolusi tinggi ya, jadi perlu diperhatikan resolusinya. Nah, untuk memilih resolusi, memang mungkin hasrat kita sebagai desainer ya ingin yang terbaik ya, tapi perlu disesuaikan juga dengan kegunaannya. Begitu ya Pak Yusron Fajar ya. Selain dari itu, ada juga fitur yang sederhana, mungkin Bapak Ibu selama ini untuk memasukkan gambar, memasukkan video, kita cari manual ya. Kita cari manual, lalu baru dimasukkan ke PowerPoint-nya. Ada cara di mana kita bisa tidak perlu mencari manual, tapi langsung mencarinya di dalam PowerPoint tersebut. Untuk tahu fitur itu silakan Bapak Ibu masuk ke kelasnya nanti ya, gitu. Semoga menjawab pertanyaan ya Pak Yusron Fajar, begitu. Oke, Bapak Ibu yang lain, tadi ada yang sempat raise hand, saya lihat. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, boleh silakan ya Bapak Ibu. Jika memang tidak ada, mungkin kita cukupkan di sini ya. Oke, saya berikan waktu kurang lebih 1 menit ya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silakan. Setelah ini saya akan memandu Bapak dan Ibu untuk dapat masuk ke kelas yang dengan judul yang sama ini. Begitu ya Bapak Ibu? Boleh. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin di sini saya coba konfirmasi ya. Apakah Bapak Ibu tidak memiliki pertanyaan karena penjelasan saya cukup dimengerti atau malah justru bingung nih, nggak ngerti apa-apa dari penjelasan saya? Kalau memang ada yang membingungkan silakan ditanya ya, atau ada yang ingin diulangi boleh disampaikan saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada yang merespon, cukup dimengerti. Baik, terima kasih atas tanggapannya ya Ibu Maria. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sesi webinar hari ini bukan maksud saya tidak membagikan fitur-fitur lainnya, tidak membagikan tips dan trik lainnya, akan tetapi silakan memang webinar hari ini dirancang untuk pemantik bagi Bapak Ibu masuk ke kelas dengan judul yang sama dengan kegiatan ini. Baik, jika memang sudah tidak ada pertanyaan, di sini Bapak dan Ibu, saya akan membantu Bapak dan Ibu semua untuk dapat masuk ke kelas dengan judul yang sama ya. Silakan Bapak dan Ibu masuk ke gurubinar.id. Di sini saya izin untuk menampilkan layar saya terlebih dahulu. Oke, silakan Bapak dan Ibu masuk ke gurubinar.id. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah login ke akun Bapak Ibu semua masing-masing ya. Saya percaya semuanya di sini sudah punya akun guru binarnya ya, karena kalau tidak punya akun guru binarnya, maka Bapak Ibu dan Ibu tidak akan bisa masuk ke sesi Zoom hari ini ya. Silakan login saja, masuk ke akunnya. Di sini saya akan gunakan akun saya. Oke, lalu jika sudah, kita bisa masuk ke homepage kembali atau ke jelajahi pelatihan. Atau kalau Bapak dan Ibu saat membuka guru binar sudah masuk ke akunnya, itu langsung saja klik menu pelatihan di sini. Klik menu pelatihan di sini, lalu lihat semua kelas, dan nanti Bapak dan Ibu bisa silakan di-scroll ke bawah dan dicari kelas dengan judul dari webinar hari ini, yaitu judulnya Mahir Menyusun Presentasi Interaktif Menggunakan Microsoft PowerPoint. Langkahnya sangat mudah, silakan Bapak dan Ibu masuk ke kelasnya dan nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut di dalam kelas itu ya, Bapak dan Ibu. Mungkin sekian Bapak dan Ibu dari sesi webinar kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu pada sesi kali ini. Jika ada kurang dari saya mohon maaf. Dan jika Bapak dan Ibu tiba-tiba nanti ada pertanyaan,
boleh menghubungi admin kami atau silakan masuk ke kelas dengan judul yang sama dengan kegiatan webinar hari ini dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut secara khusus tentang materi presentasi ini. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di kegiatan Guru Binar lainnya. Selamat sore.